Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nikmat taufiknya pada malam hari ini kita bisa untuk melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing untuk bersama-sama menuju tempat ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan banyak kebaikan dan juga untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian pekanan kita tentang fikih di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang telah lalu kita memulai pembahasan tentang sujud sahwi dan penyebab-penyebab yang mana kalau kita melakukan penyebab-penyebab tersebut kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Pada pekan yang telah lalu kita sudah menyebutkan dua dari penyebab sujud sahwi ini. Pada kesempatan kali ini, di malam hari ini kita akan melanjutkan penyebab-penyebab berikutnya yang mana kalau kita lakukan kita dianjurkan dan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga dari penyebab
Sujud sahwi adalah irtikabu fi'lin manhiyyin anhu sahwan idza kana yubtilu 'amduhu as-salatah. Penyebab sujud sahwi yang nomor 3 adalah melakukan perbuatan yang terlarang di dalam sholat tapi melakukannya karena lupa. Melakukan perbuatan yang mestia mida tahuin inggawi itah sihuang sembahyang tapi itah tegawi karena lupa. Kalau sengaja itah menggawi perbuatan itu maka menyebabkan sembahyang itah menjadi batal. Tapi kalau itah menggawi mida sengajain, hantam mida ingat atau hantam lupa, maka mida membatalkan sembahyangnya, akan tetapi itah dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya kikuan beliau kama idza takallama bi kalimatin qalilah au ata bi raq'atin zaidatin sahwan thumma tanabbaha ila dzalika wa huwa fi sholati fayasjudu lis-sahwi. Contoh. Jadi yang nomor 3 itu penyebab sujud sahwi adalah menggawi perbuatan yang dilarang tapi itah menggawi tidak sengaja. Itah menggawi karena mida ingat, karena lupa. Yang mana kalau perbuatan itu inggawi itah dan itah sedang ingat sengaja itah menggawi maka batal sembahyang itah. Nah kalau menggawi hantam mida ingat maka itah dianjurkan untuk sujud sahwi. Contohnya ikon beliau seperti apabila orang yang sholat itu berbicara beberapa kata, beberapa kalimat tidak sengaja mida ingat lagi siwang sembahyang lalu bepander 2 kata, 3 kata. Waktu itu itah menyebutkan si pembatal sembahyang kalau bepander tidak ingat maka nang menyebabkan batal kalau lebih daripada, ada ulama yang mengatakan 4 kata, ada yang mengatakan lebih daripada jahawen kata. Artinya kalau masih 4 kalimat, 4 kata atau jahawen kata menurut pendapat yang kedua ete hindai membatalkan sembahyangin kalau dilakukan karena lupa. Nah itu kalau ternyata itah lagi sembahyang Allahu Akbar rupa amida ingatin lagi si huang sembahyang lalu bepander 2 kata misalnya 2 kalimat bepander maka hantam itah melakukan ete mida ingat mida batalin sembahyang itah akan tetapi itah dianjurkan untuk sujud sahwi kareh ketika itah si rakaat terakhir sebelum salam. Jadi itu contoh di antara perbuatan itu penyebab sujud sahwi yang ketiga. Melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa, karena tidak sengajain. Karena tidak sengajain. Seperti bepander tidak sengaja. Bepander itu membatalkan sholat kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja karena lupa maka tidak membatalkan sembahyang itah. Akan tetapi kita dianjurkan untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Mungkin di kakak ada nang mida ingatkan lagi sembahyang si huma. Namun si langgar itu insyaallah ingat harus bi. Lagi sembahyang kan bebaris. Sob si huma kadang-kadang mendeng hadapan biakan lagi sembahyang. Ngahau hisawe. Nihau pa ingat lagi sembahyang. Pandir. Ngahau hisawe rupa penyahut. Padahal lagi mendeng sembahyang. Maka nang macam ete kalau yang tidak sengajain, tidak batalin sembahyang itah akan tetapi kareh sebelum salam itah disunnahkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Atau contoh yang kedua, ikon beliau contoh yang kedua, itu akan bepander contoh. Contoh yang kedua au ata bi raq'atin zaidatin sahwan. Uluh tun ketika sembahyang rakaata belabihan, tapi tidak sengajain. Kalau ia sengaja belabih rakaata, maghrib itu kan 3 rakaat, magi koya kurang 3 teh. Harus inambah na ije masih semangat tapi nah itu nanti batal sembahyang lah hendak menambah rakaat sembahyang yang mikir kerajinan sembahyang kan merasa kurang rakaat subuh merasa kurang itu lagi minsik betiru hikoya lagi semangat nambah biaya 4 rakaat subuh tuh mina kawain batal sembahyang itu mina kawain. Nah itu kalau sengaja batal sembahyang tapi kalau menambah rakaat sembahyang tuh dilakukan mida sengajain hantam mida ingat nihau pa ingat imbah itu inambah ija rakaat lalu ingat andauna jadi pasam rakaat teh lagi sembahyang bin teh sebelum salam ingat
Andauna jadi pasam rakaat. Berarti ia tuh dianjurkan untuk sujud sahwi. Hantam menambah jumlah rakaat sembahyang karena lupa. Harusnya kalau ia menambah sengaja batal sembahyang. Zuhur 4 rakaat, koya kurang 5 rakaat. Zuhur teh. Sengaja menggawi ya mida sahin sembahyang itu, batal sembahyang. Tapi kalau zuhur mida ingat patam kah hinde nambah aja rakaat. Rupa sebelum salam teh andauna patam. Nah, mida ingat. Nah, itu dianjurkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Jadi itu penyebab ketiga. Kalau yang sebelum makan nangi nyampaian itah ketika kelupaan sunat ab'ad. Dari yang 5 itu, sunat ab'ad ada 5 kemarin kita sampaikan. Kemudian yang kedua waktu itu adalah ragu-ragu jumlah rakaat. Ragu-ragu jumlah rakaat zuhur telu bikah atau epatam, telu bikah epatam. Maka anjuran Nabi induan nang isut telu nambah hija rakaat kareh sebelum salam ingganti dengan sujud sahwi. Keragu-raguan tanah. Inambal ragu dengan sujud sahwi. Nah, itu yang ketiga yaitu melakukan perbuatan terlarang tapi melakukannya tidak sengaja karena lupa. Bepanderkah ketika sembahyang, hantam mida ingat lagi sembahyang, maka itu kareh dianjurkan sujud sahwi. Atau tadi juga kita contohkan menambah jumlah rakaat itu juga apa? Kalau dia lakukan tidak sengaja karena lupa, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau dilakukan sengaja, maka membatalkan sholat. Kemudian yang nomor 4, nah, penyebab sujud sahwi yang keempat itu adalah naqlu syai'in min af'alis salati ruknan kana au ba'dan au suratan naqalaha ila ghairi mahalliha wa huwal qiyamu. Penyebab sujud sahwi yang nomor 4 adalah memindah sebahagian perbuatan solat, memindah sebahagian daripada perbuatan solat ke tempat yang bukan tempatnya. Gawian sembahyang kan itu jadi ada ukaya masing-masing. Membaca Al-Fatihah dengan membaca surah ketika mendeng. Kemudian membaca tasbih ketika ruku. Membaca Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal. Membaca doa mondok di antara dua sujud ketika mondok di antara dua sujud. Bukan beliau apabila seseorang memindah sebahagian daripada perbuatan di dalam sholat itu, baik itu rukun atau sunat ab'ad. Jadi Al-Fatihah misal kita mencontoh contoh Al-Fatihah atau surah misalnya. Al-Fatihah dengan surah. Harusnya kan letak Al-Fatihah dengan surah itu kan imbaca ketika mendeng. Rupa waktu mida ingatain. Mendeng baca Al-Fatihah. Cuman karena itu pasti rukuam Allahu Akbar. Ketika ruku itu rupa membaca Al-Fatihah aja. Ketika ruku. Atau ketika ruku itu membaca surah, membaca qul huwallahu ahad. Nah, itu memindah perbuatan sholat daripada tempatnya. Memindah perbuatan sholat rukun ini yang mindah. Membaca Al-Fatihah. Rukun dimindah. Atau surah itu kan sunnah. Nah, imindah dari ukaya yang seharusnya yaitu dalam keadaan berdiri, imindah mengguang sujud misalnya. Ketika sujud itu tidak membaca surah watini wa zaitun misalnya. Harusnya kan imbaca ketika mendeng. Surah teh. Rupa imbaca ketika sujud. Mida ukaya ente. Sujud itu kan kita membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu bacaan sujud. Rupa pas lagi sujud itu entah enka mahanyal kah enka. Rupa terbaca surah watini wa zaitun. Nah, itu memindah surah dari tempatnya. Atau tadi juga memindah rukun dari tempatnya. Atau memindah sunat ab'ad. Sunat ab'ad salah satu ya mondok tasyahud awal. Ete letakkan sekueh jadi rakaat kedua. Rupa imindah si rakaat ketiga. Harusnya jadi rakaat kedua mondok tasyahud awal. Rupa iya atun imindah si rakaat ketiga mondok tasyahud awal ya. Nah, itu memindah sunat ab'ad area. Memindah sunat ab'ad atau memindah rukun dari tempatnya tadi atau memindah surah dari tempatnya, maka ikon beliau itu menyebabkan itah dianjurkan sujud sahwi.
Nah itu teh harus ingat-ingat kita. Kula teh pigi kejadian. Perasa teh lagi mendeng. Padahal mida mendengin. Entah lagi ruku kah, entah lagi sujud kah. Terbaca surah Al-Fatihah tuh. Terbaca surah Al-Fatihah, memindah surah Al-Fatihah dari ukaya asala. Ukaya asala kan dibaca ketika mendeng. Nah, ketika imbaca ketika ruku, imbaca ketika i'tidal kah misalnya, imbaca ketika sujud, maka itah kareh si akhir sembahyang sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Nah, jadi itu nepat, baik. Jadi penyebab sujud sahwi itu ada 4 macam. Ada 4 penyebab. Kalau salah satu dari 4 tuh tegawi itah, maka kareh si akhir sembahyang sebelum itah salam, itah dianjurkan sujud sahwi. Tepelihi sunat ab'ad, ulang deh. Tepelihi sunat ab'ad. Salah satu daripada nang lime deh. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu jumlah rakaat. Sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbuatan terlarang karena lupa. Melakukan perbuatan terlarang karena lupa, maka kita di akhir sholat juga dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memindah perbuatan sholat, baik rukun ataupun sunat ab'ad, ke yang bukan tempatnya. Memindah ukan rukun, mara ukan nang humbuy ukayen. Itah dianjurkan ja sujud sahwi. Dianjurkan ja sujud sahwi. Kemudian beliau membahas. Nah tadi beliau memberikan contoh di sini, baca tahen. Contoh contoh akan beliau penyebab yang nomor 4 qara'al Fatihata fi julusit tasyahud. Ada uluh sembahyang membaca Al-Fatihah si mondok tasyahud. Mondok tasyahud rupa terbaca Al-Fatihah. Itu beda ukayain, mondok tasyahud itu kan membaca tasyahud, membaca salawat, membaca doa. Tapi kalau ketika mondok tasyahud yang membaca Al-Fatihah, maka atun kareh teh dianjurkan sujud sahwi. Au qara'al qunuta fir ruku', atau membaca doa kunut ketika ruku. Ketika ruku itu kan baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu baca ketika ruku. Rupa ayatun peingatan nihau. Peingatan teh jadi mendeng di dalam baca kunut pas lagi ruku teh. Nah itu teh kicak. Itu dianjurkan sujud sahwi. Contoh lain dari kon beliau. Au qara'as suratal lati yusannu qira'atuha ba'dal fatihati fil i'tidal. Atau membaca surah, itu kan setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surah. Kikon beliau contoh aja membaca surah setelah Al-Fatihah, yang sunnah setelah Al-Fatihah itu, tapi dia baca setelah i'tidal. Jadi ruku mendeng i'tidal baca surah. Harusnya kan mendeng i'tidal itu membacain Rabbana walakal hamdu, nang baca itu harusnya itu. Nang baca harusnya itu. Ela membaca surahin. Jadi kalau membaca surah maka bukan ukaya, bukan tempatnya. Nah kalau tegawi maka itah dianjurkan sujud sahwi. Yukon beliau fayusannu an yasjuda lidzalika, maka disunahkan bagi dia karena melakukan perbuatan itu untuk melakukan sujud sahwin fi akhir sholati, sujud sahwi di akhir salat. Sujud sahwi di akhir salat. Kemudian beliau membahas tentang cara sujud. Mungkin ndika rancaka mehninga, cuman kula pigi terumpak uluh bekisah dengan kula, mun kula hendak pigieun pang mengalami surang uluh macam itu. Ada uluh bekisah dengan kula ki koya beinsek kita sebujur teh, koya sujud sahwi teh 2 kali kah sekali mah. Hentam ki koya kula pigi 40 sembahyang, iya teh sujud sahwi. Cuman sujudnya sekali mah, jadi sekali sujudnya salamam. Nah kehampir yang bujur kira-kira apakah sujud teh sekali mah atau 2 kali sujud sahwi teh? Sujud lo 2 kali hanya salam, atau sujud sekali mondok langsung salamam. Nah itu nikon beliau kaifiyatus sujudi wa mahalluhu, cara sujud sahwi dan ukan sujud sahwi, tempatah. Sujudus sahwi sajdatani kasajadatis shalah. Sujud sahwi teh nikon beliau jumlah 2 kali sujud sholat yang lain. Kan sujud sembahyang dalam hijrah rakaatnya berapa kali? 2 kali. Begitu pula dengan sujud sahwi itu 2 kali ya. Jadi bidain kisah tawan bamun si madhab lain. Tapi yang pasti kulah ini begitu rumpakin. Mun si madhab Syafi'i sujud sahwi 2 kali ya. Belum disebutkan oleh beliau. Sujudus sahwi sajdatan. Sujud sahwi itu kata beliau 2 kali. 2 kali sujud.
kasajadatis salat, seperti sujud-sujud salat yang lain. Yanwi bihimal musalli sujudas sahwi, dan berniat, baik, jangan elemi ingat berniat. Tapi berniat teh hetun. Kantam kita jadi menyampaikan bahwa letaknya niat itu sebagaimana disepakati oleh para ulama, letaknya niat di dalam hati. Niat biasa, bahasa kah niat kita. Hendak niat bahasa pembuang. Pokoknya kita ingat itu nita hendak menggawe sujud sahwi. Beda usah rangkai nang mahawi ngalu tekuluk teh beda usahin. Kadang-kadang teh ada aja ngalu tekuluk. Mun mahapalah boyuhan teh kan keleh. Nang itah nyaman teh bahasa itah pun. Jadi bicara. Jadi niat sujud sahwi. Suwang atei. Wa mahalluhu, dan letak sujud sahwi itu nikon beliau akhiru salatihi qabla salam. Letaknya adalah di akhir salatnya sebelum salam. Si ujung sembahyang itah sebelum salam. Kemudian falau sallamal musalli qabla sujudi amidan aw nasiyan wa tala al faslu fatas sujud. Apabila uluh nang sembahyang nang harusa iya ate si akhir sembahyang akare sujud sahwi rupa iya salamam dan mida ingat sujud sahwi. Atau bukan mida ingatin, sengaja aja mida hendak sujud sahwi. Sengaja mida hendak sujud sahwi atau mida ingatin harus sujud sahwi atau dianjurkan sujud sahwi, langsung salam. Mida sujud sahwi en salam. Harusnya ya sujud sahwi lo. Hantam menggawi misalnya sebelum mate menggawi beberapa nang inyebutan di tanah penyebab sujud sahwi. Lalu ia salam hindai sujud sahwien. Maka kehampiah hukumah. Yukon beliau kalau ya waktu aja di tahiyam, jadi salam dan tahiyam, sempet berumungam dengan kawal misalnya. Atau sempet mengopi boleh humam mengopi. Nah itu nih kon beliau fatas sujud, maka mida kawat sujud, mida dianjurkan sujud. Teman, antam waktu aja di mahalau tahiyam, jadi berlalu tahiyam. Wa illa, tapi ikon beliau amun hindai tahiyен bi an qasural faslu, waktu atun hanyarbi, falahu an yatadarakas sujud, maka dia boleh untuk melakukan sujud sahwi tadi. Bi an yasjuda marratain, dengan sujud sahwi 2 kali, biniyatis sahwi, dengan niat sujud sahwi, thumma yusallimu marratan ukhra, kemudian salam lagi untuk yang kedua kali ya. Jadi perbedaan itu apa? Kalau ya jadi tahiyam waktu ya, anda jadi salam, harus anda sujud sahwi mesti ya, dianjurkan sujud sahwi. Salam, kemudian bawiritam, kemudian tulakam sampai huma, sambil beromong dengan sahwi itu ingat, oh ya kuna terpilihi munduk tasyahud awal, kemudian yakum mida sujud sahwi. Nah itu ente mida kawaam, ente jadi tahiyam. Pemisah antara salam dengan bepanderam dengan uluh lain. Kecuali kalau misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pas marahila sambil ingat, oh ini sujud sahwi. Nah itu ente hanyar bepandaran bi. Itu ente kawabi ya mau ulang, heluli nai sujud sahwi dengan niat sujud sahwi, kemudian salam bahasa. Salam bahasa jadi itu tahu bi macam itu asal hindai tahiyyen asal kalau ya jadi tahiyam tenang maka mida kawa. Nah itu pembahasan tentang sujud sahwi. Kemudian pembahasan berikutnya ada isu nih mungkin sempat insyaallah. Pembahasan berikutnya sajadatut tilawati, sujud tilawah. Kita boleh dikak sujud tilawah deh. Rancak bila dikak menggawe ya mungkin seminggu sekali, subuh Jumaat. Kalau itah menyebutnya sujud sejadah. Kalau sehwang kitab-kitab fikih disebut dengan sujud tilawah ada ya. Sujud tilawah. Itah menyebutnya sujud sejadah. Yukon beliau yusannu sajadatut tilawati lil qari'i sholati wa kharijaha, walil mustami'i kharijas salati. Yukon beliau disunnahkan melakukan sujud tilawah bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam solat atau di luar solat. Lagi sembahyang. Kemudian itah membaca surah nang sehwang surah teh ada ayat sujud sajadah supaya nyaman itah menyebutnya. Entah mete nang lumrah pinding itah kan. Rupa si surah teh ada ayat sujud sajadah seperti surat Alif Lam Mim Tanzil atau surat ayat narete surat sajadah baik nang imbaca hi imam subuh Jumaat. Ente kan ada sujud
sajadah. Ada ayat sujud sajadah. Nah, ketika sampai akhir ayat teh, maka bagi uluh nang menggawi asih uang sembahyang, bagi uluh nang menggawi asih uang sembahyang, lagi sembahyang baca surah teh, maka ia atun dianjurkan untuk sujud sajadah, sunnah hukumah. Sujud sajadah, sunnah. Atau surah nang lain, ada beberapa lokasi ayat sujud tilawah tuh. Ada beberapa lokasi ayat sujud sajadah tuh, siwang Al-Qur'an deh. Dan biasanya kalau kita membaca dari Al-Qur'an ya, dari mushaf teh, kareh teh ada tanda ya. Ada tanda ya baca Al-Qur'an itu teh. Ada tanda ya. Nah, baik ketika kita sembahyang membaca membaca surah nang ada ayat sujud tilawah atau sujud sajadah, maka kita sunnah untuk sujud tilawah atau sujud sajadah teh. Surah misalnya surah surah Al-Alaq, Iqra teh. Si akhir karena itu ada ayat sujud sajadah. Akhir surat Al-Alaq teh. Ngambil ingat tambah. Wasjud waqtarib. Nah itu kan itu ayat yang mana kita itu dianjurkan untuk sujud sajadah. Jadi kalau tu baca itu di kesuang sembahyang mesti itu sujud sajadah, mesti ya baik. Tapi itu hantam si akhir ayat, si akhir surah, maka jarang ini amalan dulu. Mesti itu dianjurkan dan disunahkan sujud tilawah, sujud sajadah. Mesti ya dianjurkan. Imbah itu mending dai kare helam langsung selajuram. Hantam le paham surah nambien mending dai baca surah nang lain, hanyar ruku tidak hanyar sujud nang sembahyang ate. Kalau nang andauna hanyar sujud tilawah atau sujud saja. Nah itu kalau dilakukan oleh orang yang sedang sholat atau orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, disunahkan untuk sujud sajadah ini ketika uang sembahyang. Begitu juga kawan beliau wa kharijaha, di luar sholat. Kalau itu kan si uang sembahyang, uluh nang membaca, bagi uluh nang membaca yang menjadi imam atau jemaah nang selikuta. Jadi ketika imam teh sujud tilawah, sujud sajadah itah umpat cak. Elak karete aku pedahkeun gue menunggu bih. Itu untuk menyelisihi imam kurang lebih nang sujud sahwi enda we. Kalau imam sujud sahwi itah umpat. Pokoknya ketahuan kahumbui kahen penyebab imam tun sujud sahwi umpat itah. Kecuali kalau itah yakin imam tun salah, umpaten. Itu nak kita sujud tilawah tu sujud sajadah. Kalau itah sembahyang berjemaah, kemudian imam membaca surah nang ada ayat sajadah, lalu ia sujud sajadah itah umpat ya sujud sajadah. Macam itu. Itu sewang sembahyang. Wa kharijaha, kawan beliau begitu juga di luar sholat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran manda-mandau teh, boleh sembahyang subuh misalnya, boleh sembahyang subuh, menduan Al-Quran, kemudian baca surah nang si surah teh ada ayat sajadah, lalu itah mahalau ete, tabaca ete, maka ilapasan hello Al-Quran itah teh. Tapi kadang-kadang itah tuh hantam bihin belajar dan guru mengaji itah teh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Padahal sunnah yang sangat dianjurkan teh melakukan sujud tuh. Itu opsi kedua membaca tasbih deh. Kalau memang tidak memungkinkan untuk sujud misal ketika itah mida dalam keadaan bersuci misalnya. Batalah wudu cenah. Antam syarat takare termasuk harus berwudu harus dalam keadaan suci. Jadi batalah misalnya baca Al-Quran bah-HP mun mimbing Quran tahu bae. Ketika mida wudu ente haram hukumah. Maimbing Al-Quran ketika itah mida wudu hukumah haram. Mikah yang baca Al-Quran dari HP, kemudian mahalau ayat sujud sajadah, wudu humboy, hendak wudu, malas sama saya. Berarti ganti dengan tasbih. Tapi kalau masih wudu hanya rebuli sembahyang subuh kah misalnya, atau hanya rebuli sembahyang asar kah, atau hanya rebuli sembahyang maghrib kah, baca Al-Quran, kemudian mahalau ayat sujud sajadah, sunnah sujud sajadah. Bagi kon beliau dakhilas sholati wa kharijaha. Bagi orang yang membacanya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Walil mustami'. Nah, ternyata sunnah itu cuma orang yang membacanya saja. Walil mustami' juga bagi orang mendengar. Mehining. Sholat baca sujud sajadah itah mehining, baca itu hining itah sampai ya marah sujud sajadah teh. Nah, sujud sajadah padahal itah mehining mah sunnah aja hukumah. Sunnah hukumah itah sujud sajadah aja.
Etun kalau nang membaca ije kungan syarat teh. Kalau membaca ije kungan. Kalau uluh teh membaca bedarau, maka tidak sunahin sujud sejadah. Membaca teh uluh are, maka kita rancak bakhatam Al-Qur'an menuju hari itu kan. Itu membaca bedarau, teman maka tidak sujud teh, hantam membaca uluh are. Kalau nang membaca ije kungan maka sujud sejadah mesti ya sunnah. Tapi ndak awaja si human uluh teh bae menggau arah kiblat tah hinda mana manusia ya are hendak sujud sejadah teh. Ba uyuhan ja teh menggau kiblat tah. Ba uyuhan menggau kiblat tah. Macam itu. Jadi etun tentang sujud tilawah, tentang sujud sejadah itu biasa menyebut bahasa lainnya sujud tilawah. Wa dalilu dzalika ma rawahu al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dalil atau argumentasi sunnahnya sujud sejadah atau sujud tilawah ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jadi ikon Sayyidina Abdullah bin Umar, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami sebuah surah yang di dalamnya ada ayat sejadah. Jadi ikon Sayyidina Abdullah bin Umar pigi suatu ketika Nabi itu membacaan sehadapan nikih, membacaan akan nikih surah nang sehuanga ada ayat sejadah. Fayasjudu, lalu Nabi sujud wa nasjudu, dan ikih pun sujud cak ikon beliau. Makanya tenah hukuma bagi nang mihining pun hukuma juga sunnah untuk sujud. Lah mandam mah memang kawal teh. Apalagi mun bingung memang kawal mihin kawal tun gue sembahyang en hinda itu banyak sujud mah. Nah itu teh araya bingung. Jadi harus ketahuan itu. Mikir kada mihining. Hah? Ya, ada namanya betul subuh telu rakaat bae. Subuh jemaat telu rakaat kowe wae. Bieu nya teh lain telu rakaat naraya teh araya teh sujud sajadah, sujud tilawah. Lalu nyebut ajaran sesat aya. Kabur wae, Allahu akbar. Nah, jadi perlu ketahuan ya, teh lain rakaat teh araya sujud tilawah. Itu araya sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi kisah Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Nabi SAW membacakan atas kami satu surah di dalamnya ada ayat sejadah. Fayasjudu, lalu beliau sujud, wa nasjudu, dan kami pun ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Sampai ikhwan Sayyidina Abdullah bin Umar tun salah seorang dari kami tidak mendapati tempat ininya, tempat ukan sujud teh, sampai hantam seberatan umpat sujud cak, lalu hampir ada kekawalan yang tidak dapat jatah ukan sujud. Itu berarti ukanya sempit nih. Sampai lah inggih sujudan bien sujud sekali mah, jadi sujud sekali mah tidak dua kali ya inggih, mida sama dengan nang sujud nang andaune midaen. Tapi kalau ia si luar sembahyang ada kan teh. Nggih, kalau si uang sembahyang bien sujud kemudian langsung metingam. Sekali sujud apa lah dua kali. Itu nang sekali teh, sujud sahwi ya. Kalau dua kali kita. Kemudian kalau si luar sembahyang kareh akan dinyebutan beliau insyaallah, atau kareh kita akan menyebut eca, mudah-mudahan ada kesempatan ada waktu ya. Cara sujud tah. Jadi sujud teh pertama sujud sekali. Kalau si uang sembahyang biasa karena si luar perbedaan sebagian langsung itu sampai ada Imam Abu Daud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an.
Fa idza marra bisajdah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati apa? Melewati satu ayat sajadah di dalam surah tadi, kabbara wa sajada, beliau bertakbir kemudian beliau sujud. Nah, Nabi takbir kemudian Nabi sujud, wa sajadna ma'ahu, dan kami pun ikut sujud bersama Nabi. Itu yang kedua. Ada beberapa dalil disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga riwayat Imam Muslim, wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah", apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud, itu manfaatah. I'taka syai'. Oh, itu manfaat sujud. Jadi kalau dalam memenuhi itu nanti mahawi setan miceh, mahawi setan menejau itah, dan dah lalu celaka ikon setan. Adam, manusia, anak Adam disuruh sujud, fasajada, lalu dia mau sujud, falahul setan. Bihin waktu zaman Nabi Adam. Umirtu bis sujud, yaku bihin, disuruh untuk sujud, fa'asaitu faliyan nar, dan aku tidak mau sujud, maka yaku dapat neraka ikon setan. Nah itulah makanya sujud sajadah teh mahawi setan takahit-kahit teh. Mahawi setan tetangis-tangis daripada itu. Jadi kalau ada kesempatan baca surat Al-Alaq tenak kami kayak pas lagi si Huma kan baca juz 30, membaca surat Al-Alaq pas sampai akhir surat Al-Alaq sujud saja atau surah-surah yang lain ya. Surah-surah yang lain. Kemudian yang terakhir riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna namurru bis sujud." Sesungguhnya kita itu melewati ayat sujud. Nah, itu hukumannya kan sunnah, tidak wajib. Sayyidina Umar menjelaskan, kita itu melewati ayat sajadah ikon beliau. Faman sajada faqad ashab. Barang siapa yang mau sujud, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Wa man lam yasjud, tapi kalau tidak hendak sujud ni kon Sayyidina Umar, fala itsma alaih, tidak berdosa. Itulah hukum sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Jadi itu dalil-dalil. Kemudian insyaallah kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan ada kesempatan kita, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita nutup majelis pada kesempatan malam itu,